Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang. Apa kabar Anda semuanya, warga Nahdliyin? Semoga senantiasa sehat dan mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali hadir di depan Anda semuanya sebuah program NU Bicara yang menghadirkan pengetahuan dan juga hasanah ke-NU-an yang senantiasa bisa Anda simak selalu di channel YouTube PCNU Jombang. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdliyin bisa sama-sama mengakses catatan, pengetahuan, dan juga hasanah ke-NU-an bersama dengan Anda. Saya Nina Mutmainah yang akan memandu NU Bicara kali ini. Dan untuk kali ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Seorang Nahdliyin juga, tapi beliau mempunyai posisi di kepolisian yang juga sudah malang melintang di dunia kepolisian di Kabupaten Jombang terutama. Saya sapa dulu yang sudah bersama dengan saya, Kompol Yogas SH Kapolsek Mojo Agung. Selamat pagi, Selamat assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam Mbak Nina. Selamat pagi. Nggak salah ya, Mbak Nina ya? Iya. Nggak salah sekarang. Iya, ini beda kalau di negara antah berantah sana beda saya. Oh, Kalau kalau Pak Yogas di mana-mana namanya Yogas juga. cukup singkat Yogas saja. Yogas gitu Iya. ya. Lebih Yogas SH gitu. lebih familiar disebut Yogas. Gitu. Emang Saya dulu ceritanya gimana Pak bisa namanya Yogas gitu? nggak tahu ya sejarahnya dulu. Saya kebetulan anak kolong. Bapak saya polisi. Anak kolong. Iya, kolong jembatan loh. Bukan, Kok anak bisa? kolong itu sebutan dari anak polisi Oh gitu. gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm, dulu dibesar. Bapak saya kan di SPN Bangsa. mm-mm, mm-mm. Saat itu di Surabaya Mm-mm, dinasnya mm-mm, di MOB dulu mm-mm. gitu. Terus? Dia di tahun 71 saat Ah, itu jaga kapal Rusia yang sandar di di KP3 di Tanjung Perak, kapal ah, Logos namanya, kapal ah, Rusia ya. ah. Dia jaga itu masih pangkat balok kopral dia, Oke. prajurit ya. Lah di situ lahir tahun 71 kapal itu dijaga bapak saya, kapal Logos. Nggak tahu, terus lahirlah saya Mhm. digabung-gabungkan dengan pada saat jaga kapal Logos Tidak, Rusia. Nggak tahu, artinya tapi apa nggak itu, nggak Ndan? aku juga nggak ngerti ya Enggak tahu Logos juga. Logos ini. Tapi Atau mungkin beliau cerita. bahasa apa gitu. Saya pernah sempat tanya kan, kenapa kok Heeh, Logos? heeh. Pada saat itu Bapak jaga di kapal Rusia, kapal Logos, Logos. Oh Namanya gitu. kapal Logos. Itu sih nggak Mungkin dari tahu. situ ya. Kenapa? Kali kali aja ya dari situ ya. Mungkin, nggak tahu. Dan di Jombang udah berapa lama jenengan? Kayaknya Saya kerasan dulu banget ya. 2001 saya. Sejak 2001. Iya, Ya Allah, 2001. 2001 sampai 2024 berapa tuh? Berapa lama? Dua puluh Dua tiga, puluh tiga tahun. 23 tahun. Ya, Masya Allah, luar sudah biasa. Cinta banget mulai ya sama Jombang ya. dari ujung selatan udah Heeh, pernah, ujung timur, heeh. ujung bagian utara Terus dan muter-muter di Jombang terakhir gitu. sekarang di ujung paling timur, barat sudah. Barat Sudah sudah, sekarang timur. Berapa lama di timur nih? baru 2 bulan Baru jaga. 2 bulan ya. Ya. Alhamdulillah. Dan selama panjenengan di Jombang, bertugas di Jombang, pasti seringkali berhubungan atau berinteraksi dengan NU. Baik itu NU di tingkat cabang maupun balik ya, di tingkat Ranting, FWC maupun ya, juga tingkat cabang. ranting, Ranting juga ya? ya. Ranting juga. Gimana sih kesannya kalau sama orang NU, sama warga NU, sama pengurus NU itu? Saya NU mungkin lebih dari NU kali ya. Masuk. Ya, Iya dah. saya selalu katakan begitu. Buktinya apa? Buktinya yang paling sederhana, Ah, ketika saya di mana saya bertugas, mm-mm, Kapolsek, saya udah 5 kali jadi Kapolsek, udah keliling kemana-mana, dan mm-mm. saya paling aktif kalau diundang di Muslimat NU. Oh ya? Kenapa saya bilang NU? Saya NU dari lebih dari NU, Heeh. karena saya ketika ketua MWC NU dia pakai songkok, dia nggak pakai logonya Nahdlatul Ulama. Saya songkok saya pasti ada Nahdlatul Ulama. Wes, gitu ternyata. Saya selalu bilang begitu. Saya langsung joki-jokiin Heeh. gitu. Hmm. Pak Ketua bilang gitu. Jangan NU ya? Ya iya pasti Nahdlatul saya NU. Tapi lebih NU saya bilang gitu. Loh kok bisa gitu? Ya songkok saya loh. Ini ada NU-nya. Songkok ketua nggak ada. Tapi saya tidak hanya sekedar NU. Saya lebih dari NU. Lebih dari NU. Lu kalau dadanya dibelah keluar NU-nya. Insya Allah ya saya NU. Pasti. Karena saya dulu pakai mbah saya orang NU sih. Oh, ya ya Dan ya saya ya ya. dulu min juga.
madrasah. Min? Oh, Ya, min itu SD-nya bukan di bukan madrasah. ya bukan Bukan min yang ini, yang minus bukan itu. min permen, bukan. Oh, bukan. Yang seger itu bukan. Min itu madrasah ibtidaiyah negeri. Heeh. Saya itu sekolah di sana. Mhm, mhm, mhm. Kemudian dititipin di UA di Jawa Barat di Marinjung, Mhm, Min mhm. Marinjung, Kecamatan Cisolok, Mhm, mhm. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat ternyata. Ya mungkin dikandung maksud supaya bisa ngaji, bisa sholat, Mhm, mhm. sehingga saya dititipin di sana. Baik. Sampai sanawiyah, Mhm. basicnya basic NU, pasti enggak, mungkin enggak. Ya setelah itu kami SMA baru geser ke Mojokerto. Mhm, 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 Dan mhm. pada waktu itu saya minta ayah, Pak, aku minta sekolah SMA, Hmm, jangan jangan lagi pakai yang embel-embel Islamnya, pengen yang maksudnya bukan gini, bukan bukan menghindari Islam, bukan enggak. Maksudnya pengen SMA yang berbasis umum gitu, jangan Min sudah, sanawiyah sudah, SMA-nya yang umum gitu. yang pure SMA gitu. Pure SMA. Mhm. Akhirnya bapak saya mencarikan dan mendaftarkan di SMA Mhm, juga. mhm. Tapi SMA mana? Bandungnya tetap bunyi SMA Islam Brawijaya. Terus saya sempat protes nih. Loh, SMA, ya kan SMA itu bunyinya. Heeh, heeh. Berarti ini Islam Brawijayanya, SMA umum. Terus ayah saya bilang, ya biar ngaji dan sembahyangmu nggak hilang. Cakep. Ini. Ini sepakat Aduh saya. ya Allah, Mhm, aku mhm, masih mhm. ingat ya, beliau almarhum luar biasa mendidik anak-anaknya supaya karena beliau menyadari karena beliau prajurit, Mhm, polisi yang mhm. mungkin ada batas kekurangan untuk membimbing Oke. anak-anaknya untuk Mhm, mhm, paling mhm. tidak mengenal agamanya lebih baik. Baik. Tapi dan pertanyaan saya tadi, apa yang menarik di NU? Ya, paling menarik mereka NU itu bisa menerima semua lapisan golongan, semua bisa diterima Bisa menerima semua lapisan lapisan golongan. golongan. Ya luar biasanya itu. Dan sampai dengan hari ini NKRI berdiri Mhm. ya karena kekuatan NU juga. Contohnya gimana bisa menerima semua lapisan golongan itu? Kalau Ya, menurut jenengan? semua lapisan golongan contoh kita ini kan beraneka ragam suku, agama, ras, Mhm, budaya, dan mhm, terutama agama ya. Golongan yang minoritas adalah Tionghoa. mhm. Ya, kayak Iya. misalkan dia merayakan Gongsi Facai, Mhm, merayakan hari-hari keagamaannya di Kelenteng. Itu kalau di beberapa tempat kan selalu diprotes, bahkan tidak beri tempat, bahkan di demo dan sebagainya. iya sih. Bahwa itu dianggap syirik, dianggap Iya. dianggap ini kan gitu. Mhm, Tapi NU tidak. NU menerima semua dan harmonisasi terjadi di Jombang ini. Dan mhm, mhm. harmonisasi luar biasa. Bayangkan sekarang kalau orang NU mengadakan pengajian, pendeta itu waktu di Gudo saya rasakan dia hadir. Ya, Oh, hadir. Ada Maulid Nabi itu dia hadir acara. gitu ya? Kami pun kalau diundang pada saat di Kelenteng ada acara, kami pun hadir. Dan Mhm. orang-orang tokoh-tokoh NU juga hadir diundang, Di hadir. kelenteng itu? Iya. Dan Masya Allah. mohon maaf ya, kami di beberapa ketika ada event kegiatan Natal, kami Mhm, pun apa diundang dan untuk memberikan himbauan mhm. katanya dan kami masuk di gereja dan ikut di dalam gereja itu kami hadir gitu bukan itu bagian dari aku bahwa apa ya ya rasa humanisasi kemudian rasa kemanusiaan bahwa kita ini semua di mata Allah itu semua sama Baik. itu Mhm, yang membedakan itu hanya amal kebaikan dan catatan itu kan hak prerogatifnya Allah bukan kita mhm, yang mhm. emang kita berhak Oke. menentukan kita punya kunci surga. Kan ada Enggak sebagian lah. golongan saudara kita yang seolah-olah dia sudah punya Pemegang jaminan, kunci surga. sudah seolah-olah punya jaminan punya kunci surga itu, Mhm, mhm, mhm. mengkafirkan orang, membid'ah Mhm, bid'ahkan orang mhm, kan gitu. mhm, Ini mhm. yang nggak boleh terjadi di republik ini kan gitu. Tapi kalau NU? Oh ini luar biasa nggak? Dia Enggak ya? mempersatu bangsa. Enggak ada kayak Dan sampai gitu-gitu? dengan hari ini Indonesia berdiri kokoh karena kekuatannya. Mantap. Kalau di Jombang sendiri, ciri yang terlihat di NU Jombang? Saya pikir kalau di Jombang sudah terasa banget ya NU. Karena mungkin sebagian besar yang NU ya. Ya. Ya, di Jombang ini memang basicnya ya NU, banyak NU. Tapi kami juga eh, tidak menurut kemungkinan juga bukan berarti kami itu tadi saya bilang bahwa NU tidak mendiskriminasi golongan, Mhm. agama, Oke, suku dan agama dan baik. ras. Mampu menerima semua Heeh, golongan. Saya bilang tadi, heeh, heeh. ya Satu lagi, Allah, kalau yang ngeselin di NU? nggak ada sih. Saya Nggak pikir ada, nggak ada. bener, Yang ngeselin nggak ada sama sekali nggak nggak ada? ada. Cuman hanya miskomunikasi kali ya, Oh gitu, sedikit. Cuman nggak miskomunikasi yang mungkin. gimana ini Dan? Iya, contohnya tadi misalkan lintas komunikasi, hanya koordinasi aja sih Oh gitu, sebenarnya. baik Masalahnya hanya baik baik.
komunikasi. Mhm, Karena semua kita ini hidup ini perlu komunikasi. mhm, Come itu datang, bahasa mhm, Inggrisnya kapan datang? mhm, Muni, bunyi gitu. mhm, Gimana orang mau ngasih kalau datang aja enggak dan enggak bunyi gitu. Orang mau ngasih. Ngasih itu dalam tanda kutip kuantitatif yang positif ya, jangan mhm. kuantitatif yang jelek enggak. Artinya Mau semua ngasih berkat misalnya, perlu dikomunikasikan mau gitu. ngasih berkat misalnya, Iya, itu hanya dan berkat terus itu nggak hanya bunyi, dan berkat itu hanya ada di ada NU. DNU, Iya, itu yang menarik ya? iya. Ada tahlil orang ketika orang yang di luar NU dia dapat berkat dari karena Karena NU. iya, karena berkatnya tahlil tadi kan dapat berkat. Oke, Yang baik. dengan acara-acara Mhm, yang dianggap bid'ah dan sebagainya kan mhm. kayak menggengan terus bikin apa namanya kayak apa namanya kalau Apem, menggengan apem yang mhm, dibagi-bagi kan itu dengan bahkan mhm, makan makan mhm. apa I kayak ayam apalah semacam itu engkung engkung, jengkong dan sebagainya itu mhm, kan hanya di NU yang ada lainnya nggak ada ya? yang lainnya enggak kayaknya Oke, malah enggak mungkin ya dan mhm, saya merasakan ketika saya begini contoh saya ketika sholat imamnya itu tidak membaca bismillah. mhm, Saat suatu ketika saya sholat jamaah subuh dan ya, yang memimpin imam itu tidak pakai kunut. Bacaan mhm, kunut mhm, nggak pakai dan pada saat akhir sholat terakhir dia tidak pakai bacaan apa namanya doa setelah sholat itu enggak langsung dia balik kanan ngadep ke sini oh, saya sudah nggak pakai wiritan gitu nggak pakai maksudnya? wirid nggak pakai tahlil Mhm, itu mhm, wirid ya mhm, ya mhm. saya udah oh ya Terus nggak apa-apa tapi kan bagi saya bagi kita orang itu nggak sreg kayaknya gitu ya? nggak afdol kayaknya Nggak kurang serp afdol, ya. mhm, mhm, mhm. Wah, berarti kalau ini NU beneran nih, Insya Allah pastilah dan punya yang Pak Kapolsek Mojoagung asli NU. amin amin Sayangnya bukan caleg ya, jadi nggak bisa kampanye. Udah, pilpres udah, udah ini pilpres sudah juga selesai udah selesai. Satu pesan untuk warga masyarakat Jombang, khususnya warga Nahdliyin. saya pikir tentu kita menjadi ukhuwah Islamiyah menjalin silaturahim Mhm, mhm, perbanyak komunikasi dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain itu yang ada di NU itu luar mhm, biasa dan itu mhm, dipertahankan dan mungkin ya, tidak kalah pentingnya saya titip pesan kepada anak-anak muda-muda warga Nahdliyin mhm, yang mhm. sebagai generasi emas generasi Ya, milenial milenial milenial. Gen Z Mhm, yang memiliki akhlakul karimah mhm. dan budi pekerti yang luhur terutama adalah adab. Ini Ya, yang lebih penting daripada mereka punya banyak ilmu tapi dia tidak punya adab. mhm, mhm. Sepakat nggak? Sepakat banget. Contoh kita sekarang lagi mengalami krisis adab, etika, Ya, sopan dan santun anak-anak muda mhm, kita. mhm, Dulu zaman waktu kita kecil dulu, mhm. kita selalu diajarkan kepada orang tua kita kalau lewat di depan orang tua, yun sewu, kulon Betul, nuwun, harus ngapunten, membungkukkan pasti membungkukkan badan badan gitu itu. kan? Mhm. Itu satu bentuk hormat kepada kita sebagai orang muda, hormat kepada orang tua. Betul sekali. Itu penting gitu. Eh, Kalau orang kalau sekarang masih ada kayak gitu kan? masih ada, Masih, masih ada. masih. Ya Ya harus masih ya? masih lah. Termasuk tugas polisi itu sebenarnya cermin orang baik itu juga tercermin dari saat orang mengendarai sepeda motor. Percaya tidak? Sekarang begini, Mhm, 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 orang menggunakan sepeda motor, dia pakai helm, mhm. terus sepeda motornya lengkap. Itu Betul. insya Allah dia cermin kepribadiannya juga baik, karena dia pasti tahu etika, santun, Masya Allah. Iya, 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 berkendaraan. iya, iya. Tetapi ketika sebaliknya, ketika orang nggak menggunakan helm dengan Heeh, knalpot bro, heeh. dia gas-gas, wah, wah, dia nggak punya adab tuh, nggak punya etika. Berarti itu sebenarnya udah bisa Itu diketahui cermin, karakternya gitu ya? cermin dari kepribadian orang itu. Kepribadian, karakter seseorang itu Ya bisa itu dilihat dari sederhana kan, yang bisa ditangkap gitu loh. betul, betul. Mesti ini, ono sopo itu, uraan atau ugalan di jalan. Knalpotnya berhenti udah memakan telinga orang Iya. mengganggu orang loh. Kadang Mhm, yang mhm, saya kadang mhm, orang itu mhm. yang pada saat melintas di blok wah wah itu udah dongkol itu. Pasti Iya, umpatannya iya, keluar iya, iya. bahkan yang terjelek wah dongan no bongko ben tobruk ya. Kalau beda Heeh. sebaliknya ketika ada anak menggunakan helm sudah motornya lengkap, udah ganteng udah cantik gitu. Anaknya sopo, yang pinter ya. Nah, anak orang tua lewat, oh enggak pak, gitu. Mhm, mhm, Itu mhm, bagian dari mhm. adab dan itu cermin kepribadian. Oke. Jadi adab lebih tinggi daripada Adab lebih ilmu. tinggi daripada ilmu saya pikir. Baik. Bukan ilmu tidak punya arti, tapi adab lebih berarti. Lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Saya pikir begitu. Warga Dan Jombang ini mhm, dan ini harus
kita gelorakan bahwa Mhm. adab itu lebih penting daripada lebih utama, lebih Mhm. tinggi Mhm. derajatnya Daripada daripada ilmu. ilmu. Percuma orang banyak ilmu tapi tidak punya adab. Betul. Sepakat nggak? Sepakat banget. Sepakat. Jadi pesannya adalah adab harus lebih tinggi daripada ilmu, Ilmu, ya. gitu. Bukan berarti, Kalau ilmu bisa itu tidak penting berjalan gitu. beriring ya antara Mhm. ilmu dan adab gitu. Itu Oke, lebih bagus lagi. baik. Keren. Pak Yogas, terima kasih Ya, sudah berkenan untuk masuk ke ruangan saya boleh podcast titip pesan yang kami. paling terakhir. Oh, boleh. Apa tuh? Mungkin saya sedikit mengutip ada sedikit ya hadis yang mungkin bahwa setiap orang itu berhak untuk melakukan hal yang terbaik. Yes. Apapun itu profesinya. Ya, Khairinas anfa'uhum linnas. baik. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Termasuk Cakep. Mbak Nina, saya, dan semua warga Nahdliyin yang luar biasa ini. Mhm, mhm, mhm. Semua ini kita hidup di dunia hanya berbuat baik dan berbuat baik. Itu aja. Baik, Kalau kita sudah berbuat baik, insya Allah kita akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. baik. Terima kasih, Dan. Iya, Luar itu sih, Mbak. biasa pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan juga berkah untuk kita Amin. semuanya. Amin. Terakhir pesannya menarik, khairun nas anfa'uhum linnas. Siap. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk para pemirsa semuanya. Saya Nina Mutmainah mohon pamit. Selamat jumpa kembali di momen yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.